Ya, bahwa penyaluran bantuan sembako untuk bulan Mei itu akan dipercepat, artinya akan disalurkan sebelum hari Lebaran. Ya, jadi silakan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, KPM PKH, KPM PPNT, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa Bapak Ibu semuanya di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya menerapkan protokol kesehatan. Minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan dapat menggunakan hand sanitizer atau dapat membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan jadwal penyaluran bantuan sembako ya untuk persiapan di bulan Ramadan. Nah, ini akan dipercepat penyalurannya, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini, dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya dapat melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, ini penting juga ketika Bapak Ibu semuanya menonton video ini, silakan ya ditonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, dipotong-potong, supaya Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa Bapak Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi itu menyampaikan dalam acara webinar yang telah diselenggarakan oleh BPKN. Di situ beliau menyampaikan terkait dengan penyaluran bantuan sosial, bahwa untuk peningkatan perekonomian nasional dan dalam rangka persiapan menjelang Lebaran Idul Fitri di tahun 2021 ini, pemerintah itu akan menyalurkan bantuan sosial sembako itu akan dimajukan atau dipercepat. Ya, kemudian penyalurannya ini langsung 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni, yaitu nanti bantuannya double, Bapak Ibu semuanya mendapatkannya, baik itu KPM PKH maupun BPNT atau sembako, ini senilai Rp400.000. Ya, jadi sekali lagi untuk bulan Mei ini nanti penyalurannya akan double, yaitu untuk bulan Mei dan bulan Juni senilai Rp400.000. Kemudian jadwal penyalurannya itu yaitu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei. Pokoknya sebelum Lebaran. Ya, karena kan Lebaran diperkirakan antara tanggal 11 atau tanggal 12. Nah, jadi nanti sebelum Lebaran atau sebelum Idul Fitri, nanti bantuan sembako akan disalurkan seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu tadi untuk peningkatan ekonomi nasional supaya tetap stabil. Yang kedua, supaya bantuan sembako ini dapat dimanfaatkan oleh KPM, PKH maupun BPNT secara maksimal, supaya pengeluaran yang dilakukan oleh para KPM ini bisa berkurang.
ya bisa berkurang. Nah, uang yang ada di para KPM itu nanti bisa digunakan untuk yang lain. Nah, terkait dengan kebutuhan pokok yaitu sembako nanti sudah ditopang oleh pemerintah dalam hal ini berupa bantuan sembako ya nominal Rp400.000. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kemarin belum lama ini pemerintah pusat itu juga telah menonaktifkan ya data penerima bantuan sosial sejumlah 21 juta, baik itu KPM PKH, BPNT maupun BST. Nah, siapa saja yang telah dinonaktifkan? Di sini ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan KPM penerima bantuan sosial yang datanya ganda. Ya, ganda di sini yaitu yang pertama ganda nama. Jadi kalau namanya ini ganda, ya nicknya sama, namanya sama, tempatnya sama, ini nanti dihapus salah satu supaya tidak double. Kemudian yang kedua ada ganda bantuan. Ya, jadi tidak boleh dalam satu keluarga ini menerima bantuan sembako misalkan 2 orang, tidak boleh. Misalkan suami dan istri itu mendapatkan bantuan sembako semuanya, ini tidak boleh. Jadi harus salah satu yang mendapatkan, tidak boleh ganda atau double. Kemudian yang kedua ini terkait dengan penerima bantuan sosial yang sudah meninggal. Jadi ternyata masih ditemukan penerima bantuan sosial yang sudah meninggal namun masih masuk di daftar penerima bantuan sosial. Ini mungkin karena belum adanya updating data yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau sudah meninggal ya otomatis datanya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan penerima bantuan sosial yang sudah pindah alamat, baik itu pindah ke kabupaten, kota, provinsi atau yang lain. Jadi misalkan, jadi ternyata cukup banyak ditemukan di desa tersebut atau di desa lama ini namanya masih masuk sebagai penerima bantuan sosial, padahal keluarga tersebut itu sudah pindah ke kabupaten yang lain. Nah, ini untuk mengantisipasi hal tersebut ya supaya datanya tidak ganda, artinya di tempat yang baru tidak menerima bantuan lagi, ini nanti dihapus atau dinonaktifkan ya penerima bantuan sosialnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan penyaluran bantuan sosial sembako, jadi ada mekanisme yang perlu dipersiapkan ya supaya nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan bantuan sembako tersebut. Yang pertama itu biasanya yang perlu dilakukan yaitu adanya rapat di tingkat kecamatan. Di rapat itu nanti dihadiri oleh pendamping TKSK selaku koordinator BPNT atau sembako, kemudian dari pihak kecamatan, kemudian dari perwakilan setiap warung ya atau penyedia barang, kemudian dari supplier penyedia barangnya. Nah, di situ dirapatkan terkait dengan barang apa saja yang akan disalurkan pada penyaluran di periode itu. Kemudian setelah dirapatkan selesai, baru di situ penentuan head harga. Nah, nanti harganya itu akan berapa setiap poin barangnya. Jadi misalkan berasnya itu akan dihargai berapa. Yang penting di sini nanti nominalnya akan sejumlah nominal yang ada di penerima bantuan sosial itu. Misalkan besok akan langsung mendapatkan bantuan Rp400.000, berarti barang yang akan diberikan kepada KPM, PKH maupun BPNT itu juga harus senilai Rp400.000. Nah, kemudian setelah penentuan barang dan harga, nanti akan disusun jadwal penyalurannya. Jadi nanti disusun jadwal penyalurannya. Di sini biasanya maksimal penyaluran 1 minggu. Jadi setelah disusun jadwal penyaluran, setelah rapat selesai, nanti selang sehari atau 2 hari biasanya para warung atau agen ini akan menyalurkan bantuan sosial berupa sembakonya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu semuanya bisa datang ya dengan cara ya
menerapkan protokol kesehatan, ya nanti bisa pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, perlu Bapak Ibu ingat, setelah mendapatkan bantuan sembako, silahkan nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bantuannya. Ingat, tidak boleh bantuan sembako ketika sudah didapat itu dijual, tidak boleh. Ya, ini kalau sampai ketahuan nanti bisa dikeluarkan dari penerima bantuan sosial sembako. Pokoknya ketika sudah didapat, sudah di tangan, sudah di rumah, silakan bantuannya bisa dimanfaatkan, bisa dimasak, ya, atau bisa juga, ya, bisa dibagi ke tetangga yang belum menerima bantuan sembako. Silakan. Kalau dibagi boleh, tapi kalau dijual tidak boleh. Ya, misalkan Bapak Ibu semuanya tidak butuh ya bantuan sembako itu, kemudian dijual supaya bisa menjadi uang, ini tidak boleh. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah merasa tidak butuh, berarti Bapak Ibu semuanya ini layak untuk dikeluarkan dari program bantuan sembako seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat terkait dengan jadwal penyaluran bantuan sembako yang akan dimajukan ini untuk persiapan pada hari Lebaran Idul Fitri di tahun 2021. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.